Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Naim Panca dan kali ini masih pembahasan seputar kartu prakerja ya. Ada 4 poin yang akan kita bahas pada kesempatan di video kali ini ya. Jadi silakan kalian simak. Yang pertama, apakah saldo prakerja itu harus dihabiskan ya? Jadi saldo prakerja yang kalian dapatkan di akun prakerja kalian itu apakah harus dihabiskan? Kemudian yang kedua, apakah satu sertifikat itu sudah cukup untuk menjadi persyaratan keluarnya semua insentif? Dan ketiga, apakah yang harus dilakukan saat jadwal insentif itu sudah muncul di dashboard? Dan yang terakhir, tips agar pelatihan prakerja lancar dan sertifikat itu muncul. Ini khususnya bagi yang sudah lulus atau yang baru lulus di gelombang-gelombang selanjutnya ya. Ini bisa dimanfaatkan buat kalian agar pelatihan di kartu prakerja itu bisa lancar ya. Oke, langsung saja kalian simak penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe. Kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya yang sudah dinyatakan lulus di gelombang 7. Dan bagi kalian yang belum lulus di gelombang 7, kalian bisa mencoba lagi untuk gelombang 8 ya, kemungkinan minggu depan. Dan bagi kalian yang sudah benar-benar dinyatakan lulus di gelombang 7, jangan senang dulu karena prosesnya masih panjang sampai bisa mendapatkan insentif ya. Karena banyak dari teman-teman di gelombang-gelombang sebelumnya sampai saat ini belum bisa mendapatkan insentif. Kendalanya banyak. Besok saya akan buatkan videonya kesalahan-kesalahan yang dialami atau dilakukan oleh peserta kartu prakerja sehingga insentif itu bisa tertunda cairnya, bahkan sampai gagal cairnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama atau poin yang pertama. Apakah saldo prakerja itu harus dihabiskan? Perlu saya sampaikan bahwasanya ketika kita lulus dan dinyatakan lulus di kartu prakerja, kita akan mendapatkan saldo sebesar 1 juta rupiah ya. Saldo 1 juta rupiah ini tidak bisa kita ambil ya. Saldo ini kita gunakan untuk membeli kelas yang sudah terdapat di kartu prakerja. Jadi di bawah itu ada beberapa mitra pelatihan dan kita gunakan saldo itu untuk membeli pelatihan di mitra-mitra kartu prakerja itu. Harganya bervariasi, ada yang di kisaran 100 ribuan sampai 500 ribuan, bahkan ada yang sampai 1 juta rupiah. Nah, ini kan harganya berbeda-beda ya. Lalu apakah kita harus menghabiskannya? Jawabannya tidak ya. Jadi saldo kartu prakerja ini tidak harus dihabiskan. Kalau misalkan sisa bagaimana? Ya biarkan saja ya di kartu prakerja. Mungkin itu akan diambil lagi oleh pihak kartu prakerja atau mungkin dikembalikan ke pemerintah, itu tidak tahu karena sampai saat ini belum ada informasinya. Jadi bisa dipahami ya bahwa saldo kartu prakerja ini tidak harus dihabiskan. Kita masuk ke poin yang kedua, apakah satu sertifikat saja itu sudah cukup untuk menjadi persyaratan semua keluarnya insentif atau keluarnya semua insentif? Jawabnya sudah cukup ya. Jadi kalau kalian sudah dinyatakan lulus kemudian beli satu pelatihan sampai bisa mendapatkan sertifikat yang muncul di dashboard, itu sudah cukup buat kalian untuk mengeluarkan semua insentif yang ada di kartu prakerja. Sampai nanti insentif survei itu sudah cukup. Jadi buat kalian selesaikan satu saja pelatihan di kartu prakerja sampai selesai ya, itu sudah cukup. Karena banyak dari teman-teman ini satu saja pelatihan ini sampai sekarang belum selesai. Ada yang terkendala karena mungkin e-commerce-nya yang tidak bisa memberikan ulasan dan masih banyak ya permasalahan-permasalahan yang terjadi sampai akhirnya insentif itu nggak bisa cair. Jadi saran saya beli satu saja pelatihan, kemudian kalian tinggal diam saja sampai sertifikat itu muncul di dashboard. Tapi kalau misalkan kalian pengen membeli pelatihan lagi, tentunya dengan kehati-hatian kalian supaya sertifikat itu bisa muncul di akun dashboard, itu nggak apa-apa ya. Kalian bisa habiskan itu nggak apa-apa, itu terserah kalian. Tapi kalau misalkan kalian pengen hanya dapatkan insentif saja, satu saja sudah cukup. Oke, bisa difahami ya. Dan kita masuk ke poin yang ketiga ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika jadwal insentif itu sudah muncul di akun dashboard prakerja kita masing-masing ya. Jadi yang harus kita lakukan hanyalah menunggu saja, karena
untuk finishnya kita melakukan pelatihan itu ya keluarnya insentif di akun dashboard ya. Jadi kalau misalkan sertifikat itu satu saja sudah muncul di akun dashboard, maka jadwal insentif itu akan muncul ya. Kalian bisa lihat di jadwal insentif itu tertera tanggal dan beberapa kode ya keluarnya insentif. Itu nanti biasanya sesuai dan biasanya nggak sesuai. Contoh di tanggal 8 September kalian akan mendapatkan insentif sesuai jadwalnya. Tapi saat dilihat di tanggal 8 September, kalian ternyata belum mendapatkan insentif. Ya, jadi kita nunggu saja. Intinya kita tinggal menunggu. Biasanya molor-molornya itu sampai seminggu. Kalau nggak ada masalah, itu bisa sampai 2 hari atau 1 hari itu sudah keluar. Ada beberapa teman saya sampai saat ini kemarin tanggal 8 September, tapi setelah saya cek 8 September hanya proses saja, mungkin di hari ini ya, mudah-mudahan saja. Oke, jadi intinya seperti itu. Kita tinggal nunggu saja kalau misalkan jadwal insentif itu sudah cair. Kemudian satu ya, jangan sampai ganti nomor e-walletnya atau rekeningnya. Ini kan ada mungkin teman-teman yang mungkin mengganti nomor e-walletnya, sehingganya ini bisa menyebabkan gagalnya insentif itu cair. Jadwalnya sudah ada, tapi mungkin karena kesalahan atau mungkin nomornya itu nggak aktif atau bisa dikatakan kebenet nomornya, itu bisa jadi kalian gagal untuk bisa mendapatkan insentif. Jadi jaga nomor kalian yang sudah terdaftar di e-wallet dan kartu prakerja itu jangan sampai mati. Kalau misalkan mati, nanti insentifnya gagal cair. Dan poin yang keempat, ini khusus bagi teman-teman yang baru saja lulus di gelombang manapun, gelombang 7 dan ke atas ya. Ini kalian harus pahami ketika kalian sudah dinyatakan lulus di kartu prakerja. Yang pertama, kalian download e-wallet yang paling mudah, kemudian samakan e-walletnya itu dengan data yang ada di kartu prakerja. Contoh nomor telepon, kemudian nama, dan nick itu harus sama, sinkron dengan kartu prakerja. Kalau misalkan emailnya beda itu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan ketiga poin itu beda, itu nggak bakal bisa cair ya. Terus kemudian ketika kalian memilih pelatihan di kelas atau membeli pelatihan di kelas, itu biasanya kan ketika kita membeli kelas, kemudian kita disuruh masuk ke website kelasnya, kita harus membuat akun ya, membuat akun. Nah, ini diusahakan akunnya samakan saja dengan kartu prakerja agar kalian nggak kebingungan kalau misalkan kalian banyak akun ya. Kalau misalkan kalian banyak akun biasanya bingung. Nah, saya pakai akun yang mana? Harusnya ini tapi kok nggak bisa masuk. Nah, seperti itu. Tip yang selanjutnya ya. Kalau misalkan kalian membeli kelasnya itu di Tokopedia atau e-commerce yang lainnya, kalian juga harus samakan untuk akun atau emailnya itu dengan kartu prakerja. Karena biasanya kesalahan yang terjadi pada teman-teman sebelumnya itu lupa untuk email yang dibuat atau yang digunakan untuk membeli kelas dan masih banyak yang lainnya. Sehingganya sampai saat ini insentifnya ada yang seminggu, 2 minggu, 3 minggu itu belum keluar di dashboard ya. Dan saat kalian menggunakan Tokopedia, usahakan satu akun Tokopedia itu hanya untuk satu akun prakerja. Jangan sampai lebih dari satu karena biasanya Tokopedia akan kesulitan membaca data kalian saat memberikan ulasan ya, seperti itu. Dan tips terakhir, kalian usahakan nonton terlebih dahulu mana saja pelatihan-pelatihan yang paling mudah di YouTube ya. Di YouTube sudah banyak di-share mana pelatihan yang paling cepat dan paling mudah supaya kalian bisa cepat menyelesaikan kelas dan bisa mendapatkan insentif. Itu saja untuk tips dari saya, semoga bermanfaat. Jadi itu beberapa poin yang bisa kalian terapkan atau yang bisa kalian ketahui mengenai kartu prakerja dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya yang sampai saat ini masih berjuang untuk mendapatkan insentif di kartu prakerja ya. Oke, sekian dulu, banyak kesalahan dari saya, tutur kata yang tidak baik saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.